turns or longer or bigger or smaller and multiple commands. It's just like our cloud computing. The cloud resources can can be bigger or larger or smaller, just as you can. You just have to click some buttons to change some parameters, and then it can release or you can get your resource randomly. The fifth is the mesh service. All those services can be measured from certain point of view. For example, the cloud server can be measured according to the CPU cores that you are about to apply, about the memories, and about the timelines you're about to run the server, etc. All those services can be measured. That's the 5 characteristics of the cloud computing. And something about cloud computing, well, the idea of private cloud, community cloud. Deployment models. So, question here. So, what type of the cloud does Huawei Cloud belong to? Quite obvious, right? It's a public cloud because it's open to everybody. Because for sure, when you open your browser and you type in huaweicloud.com, you can log in. Well, if you are lead to this website, you can create your account and you can purchase any type of cloud services you want, right? It's public, it's open to public, everybody can use that, and it's a large infrastructure cloud, just like with unlimited resource, right? A large resource pool leased to the public. Then private, quite obvious, is a cloud developed by an enterprise using their own or leased infrastructure resources. For example, I'm quite large enterprise. I still need a cloud to kind of the resource pool managed by my own and shared through different departments. Then I can purchase or build a private cloud. But compared to the public cloud, the scale of it must be like smaller. And then, well, the hybrid cloud could be like the combination of two. For example, I want my application to be running on my own premises cloud, but still I want to use certain capabilities provided by the public cloud. Then I can build a connection between the two and build a hybrid cloud, and that's the idea of hybrid cloud. Also, there is the idea of community cloud. Imagine that if some of the institutions or organizations want to share one cloud, then they can build a community cloud. Some clouds may be like education cloud or the governmental clouds are all these types, okay, called community cloud. So that's the 4 deployment models of the cloud computing. Then finally comes the idea of IaaS PaaS SaaS. For those who are working in this area, in cloud computing area, you must have heard about these 3 ideas like time after time. Okay, so what are they? So first, about these abbreviations. IaaS stands for Infrastructure as a Service. Okay, Infrastructure as a Service. So what are the infrastructure? The infrastructure could be the basic like network, computing, storage capacities, including those equipment room, the power supply, etc. All these are considered as infrastructure. Then PaaS stands for Platform as a Service.
So the platform could be the application framework, programming languages, or some middlewares that you may need to develop a software. So that is the idea of platform. Then how about the software as a service? Then it's just like how you download an application to a mobile phone. What you are using finally is just a software, even though must have been developed uh, through a platform and it should be running somehow like on top of certain infrastructure, but you don't really have to care about that. So that is the SaaS idea. If you cannot get it clearly, I would always give my students one example. Imagine that you want to eat a pizza. You really want to. And you know how to cook a pizza, and you have all the stoves or the oven, like all those tools, and you have got a kitchen like in like home. Then what you have to do is to grab those ingredients, those flours, the meat, the veggies, home, and in your kitchen you prepare your pizza, and that's just like how you are using the IaaS service, because you just have to get the infrastructure, those raw ingredients from the cloud provider. The rest of the job should be done by yourself. And the PaaS is just like you don't have your kitchen, you don't have your tools, and you should rent it also from the others. Then you are kind of using the platform as service. Okay, but finally you have to cook the pizza by your own. You know how to prepare the pizza, then you can go with the PaaS service. And for the ice, it's just like you're so hungry, you don't know how to cook the pizza, you just know what kind of pizza you want. Then you like open your mobile phone, right? Open certain delivery application, you order a pizza delivery, and the pizza is ready for you. So that's the idea of SaaS. So the PaaS, SaaS are the three typical, categorizations of cloud computing based on the service layer. And move on, something about Huawei Cloud. Okay, I would like to introduce you guys something about the Huawei Cloud. Even though Huawei joined the big family, cloud family, quite late compared to many other internet companies, right? Huawei joined first launched its cloud business in 2015, but it's growing so fast. Huawei Cloud is the mainstream vendor with the fastest market share growth. For example, in China, when I first used Huawei Cloud, it was maybe 3 years ago, it ranked 4th or 5th in China. But right now, according to the latest report, it ranked the 2nd in, when it comes to the market share in China market. And you can see that now Huawei Cloud is providing us with more than 200 cloud services and more than, right now this number has changed to 2,000 and more solutions as well. We cope with 10,000 of partners with 3,500 more applications in the marketplace. And we have 3 million companies and developers working together in these areas. And also, according to the Forrester New Wave and the IDC MarketScape, those two reports, in many like cloud service domains, like the container or the cloud computer vision or the dev cloud, in these domains, Huawei also is like acting as the leader quadrant, as you can see from this side. And right now you are looking at the overview
well, kind of overview, but there are many others that are not listed here. But the overview of the product system of Huawei Cloud. At the bottom, you can see there that we provide many like IaaS type of the services, right? Compute storage and network. Other than that, we have like, for example, for sure you are interested in the security related out-of-box cloud services, right? Like anti-DDoS or the advanced anti-DDoS or the vulnerability scanning service, etc. For those of you who are interested, you can check it out in our website. And on top of it, which we have many ready-to-use solutions. And all this information can be found in our website as well. And we say it's like we have like cloud data centers all over the world across like 23 regions and 45 availability zones. And we cope with many partners. So we have 2,500 more CDN nodes. You can see this is overall picture. We have our cloud sites in Europe, in China, right, in many other Asian places, and also this South America. And because of this, Huawei Cloud Global connectivity and the services help local enterprises to go international, and international enterprises fit in locally as well. And something about Huawei and about our organization, okay? So at the very beginning, we have like 3 groups, which are the carriers, government enterprises, and consumers. But right now, Huawei is taking the IT and cloud computing way more serious. And cloud computing is Huawei's core focus for the next decade. And right now we have our cloud or the business unit for the cloud. So you can see how important the cloud computing this business is to us. And here is the positioning for the Huawei Cloud. We focus on IaaS, enables PaaS, and converge SaaS. We stick to being integrated, strict privacy and security for data and applications, and make enterprise ICT services more convenient. So that's something about the Huawei Cloud. So a bit of summary. So within this 1 hour, we have described the concept and the evolution of cloud computing. And I have introduced you the main categories, right? The 4 characteristics, the deploying models, and the categorizations of the cloud, right? According to different perspectives. And finally, I have introduced you something about the Huawei Cloud, about its strategy, about its overview, and its positioning. And that's it about my presentation. And thank you so much. All right, thank you so much, Ms. Su Jing, for the explanations. Since we have some minutes left, would you mind if we give some opportunities to the participants when they have any questions for your explanation? Okay. Baik, kepada para peserta, apabila ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand dan dapat mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilakan. For those who have got any questions, you can like unmute your microphone and talk to me.
All right, Ms. Sujing, there is a question to us privately from the chat box. Let me read for you. Yes, As please. we know, many tech companies build their own ecosystem, like Microsoft with Azure and laptop product. Now, is there any step forward from Huawei to build their own ecosystem, ranging from cloud services to build its own operating system? That's the question, Ms. Sujing. Time's yours. Hello, Ms. Sujing, can you hear my voice? Excuse me, Ms. Sujing, can you hear my voice? Excuse me? Wait. Hello? Yeah, excuse me, Ms. Sujing, can you hear my voice? I think your microphone is still muted. So right now, can you hear my voice? Yes. Yeah, yeah. Oh, sorry. Sorry, Right. something happened. Did you hear? The first question from me? It's all about like Huawei Cloud ecosystem, right? Yes. Like how we build our ecosystem. As like I have shown in my presentation, like we collaborate with many partners, and so for example, we have many partner levels, or I would say programs for those of you who are interested into joining in, and we would judge from the company size and everything to give a partnership to our partners to cope with the cloud, our public cloud services. And I think you can find this information also in the huaweicloud.com, this website. Also, like we provided, also like there is a marketplace, especially designed for SaaS type of the services. So our partners, once being authorized, can publish their kind of softwares directly in our marketplace. And for the other cloud service users who are interested in that, they can directly through the marketplace to purchase all those services as well. So that's as far as the two things that are important and that are related to the ecosystem that I know till now. All right. Thank you for the answers. Now let me read the second question from the participant. Mm-hmm. The question is, what kind of technologies are being used inside Huawei Cloud? Is it used container-based, OpenStack, virtualization, or a combination from those technologies? That's the question, Ms. Suji. Time's yours. Okay, thank you. So about the overall infrastructure, we are using it's called the OpenStack
Fusion Sphere OpenStack. But anyway, it's based on the open source OpenStack, but optimized somehow to adapt to a larger scale of like cloud, I would say the application scenarios. And about the virtualization part, we are using the KVM solution. So the from the bottom, that would be KVM plus optimized OpenStack. And about the container, well, we provide certain like container related services. It called the CCI and CCE. CCI is kind of the functionless the serverless service that you can apply for a container and to run your application for a short time. And the CCE is just like the open source Kubernetes plus some other more, I would say it again, like optimized functionalities. So if you are interested, you can check it out later as well. Right, thank you. So Huawei is trying to provide all kind of technologies in their cloud. So the last question from the participant. The question is, does Huawei provide HSM cloud services? That's the question, Ms. Suching. What? Sorry? Does Huawei provide HSM cloud services? HSM. The host security related service, right? HSM. Yes, yeah, like I think it's a hardware security module like that. Sorry? Like a hardware security module, I think. The HSM. Yeah, of course. So about that part, we have got a cloud service called Data Encryption Workshop. What it does is to do the encryption things, basically, right? And it's but from hardware point of view, yes, we have specialized designed HSM that have passed many certifications in the underlying button to support the encryption work. Yes, we do. So the service is called a Data Encryption Workshop, Data DEW, yeah, DEW. So you can check it out later. All right. Thank you for the explanation and the answers from the questions, Ms. Suching. That's all the questions from the participants. And thank you for the incredible insights for us. We hope that will be useful for us developing the information and technology in this country. Thank you so much, Ms. Suching. So see you, bye. Goodbye, thank you. Baik, pada sesi workshop kedua akan ada pembahasan mengenai cyber security auditing using COVID 2019 oleh Pak Obrin, perwakilan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Halo Pak Obrin, apakah dapat mendengar suara saya? Ya, kedengeran Mas Alifan. Sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materi workshopnya? Insya Allah, ya. Baik, hadirin sekalian, mari kita sambut Pak Obrin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan peserta workshop. Semoga pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Mungkin sedikit ngantuk, nggak apa-apa, karena sesinya sesi danger ini, kalau jam 2 sampai jam 3 ini. Dan mudah-mudahan udah pada menyelesaikan tugas-tugasnya dan ready untuk menerima presentasi dari saya. Izin saya akan coba share screen. Oke, sudah tampil ya presentasi. Sebentar. Oke. Tolong yang di highlight yang kamera saya, yang di sebelah kanan yang kecil.
Suara saya jelas ya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada acara Tech Day Poltek SSN dan Huawei hari ini. Saya akan mencoba membawakan sharing sedikit informasi update lah ya tentang salah satu best practice yang dikeluarkan oleh ISAKA, yaitu COVID, yang seperti kita tahu sudah diupdate atau diperbaharui di tahun 2019. Dari sebelumnya namanya COVID-5 atau COVID-5, kemudian diupdate menjadi COVID 2019, bukan COVID-6 ya. Jadi nanti akan diupdate-nya sesuai tahun, ataupun numbering, bukan lagi numbering year, bukan lagi numbering one digit. Oke, sebelumnya saya akan introduce diri saya sendiri. Tolong di host, di pin kamera saya. Bisa? Untuk yang kanan. Ya. Baik, nama saya Obrina Chandra. Saya sendiri saat ini adalah dosen di Poltek SSN. Alhamdulillah saya dan Pak Arif Rahman ini berada pada satu kelompok ilmuwan dan satu prodi, yaitu prodi keamanan cyber. Selain aktif juga sebagai dosen, saya juga aktif di komunitas profesi, yaitu ISAKA. Perwakilannya di Indonesia adalah ISAKA Indonesia Chapter, yang kegiatannya banyak sekali ya, mulai dari kegiatan members itu yang having fun seperti fun bike ataupun nonton bareng, tentunya sebelum pandemi, sampai yang mengembangkan kompetensi profesi seperti exam preparation atau kemudian study group, diskusi, technical session yang diselenggarakan hampir setiap bulan sekali. Dan ini pun terbuka untuk technical session, misalnya terbuka untuk non-members. Walaupun benefitnya bagi members adalah gratis, nah bagi non-members mungkin ada fee yang harus dibayarkan. Kemudian itu perkenalan singkat dari saya. Saya sendiri juga lulusan dari Poltek SSN, dulu namanya Akademi Sandi Negara, sama seperti Pak Cardono dan juga Ibu Dr. Santi Indarjani, yang tadi menjadi pembicara kita di sesi pagi ya. Kemudian secara sertifikasi formal, saya banyakkan sertifikasi dari ISAKA, CISA, CDPSE, dan CSXF. Satu sertifikasi dari SGS, ini ISO 27001 Lead Auditor. Sebagai materi nanti akan disampaikan oleh panitia. Namun saya punya sedikit materi juga yang mungkin bisa menjadi oleh-oleh lah ya dari workshop ini, bisa diakses di sini nih, sebentar, di sini kelihatan ya, ini, oke, silakan dicoba linknya, di situ ada beberapa file yang saya siapkan, yang ada beberapa yang memang secara free diberikan oleh ISAKA. Oke, coba kita lanjutkan. Jadi intinya ceritanya begini teman-teman semua. IT auditor itu adalah profesi yang udah lama ada. Dia bagian atau subset dari auditor. Auditor kebanyakan munculnya itu salah satu profesi yang cukup tua juga. Kalau seingat saya, organisasi yang namanya Institute of Internal Auditor itu berdiri tahun 60-an, 68 atau 69. Itu awalnya memang fokus pada audit keuangan atau finansial. Sama juga dengan instansi pemerintah kita, yaitu BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, yang fokus pada audit keuangan. Ilmu yang dipakai antara audit keuangan dan audit teknologi informasi ini sama. Kalau kita lihat CISA Review Manual, Certified Information System Auditor, profesi, itu salah satu domainnya adalah Principle of Audit. Itu
sama persis yang dipakai juga oleh auditor-auditor BPK atau auditor finansial yang juga diajarkan di UI, terutama di Fakultas Ekonomi, setahu saya. Kemudian seiring perkembangan transformasi digital yang dimulai dari era 90-an akhir, kemudian semakin permanen dan semakin kental di revolusi industri 4.0, ini auditor mulai harus karena ada jobnya, ada demand, di mana dia harus mengaudit IT. IT di sini adalah penerapan informasi teknologi dalam suatu organisasi. Nah, kalau kita lihat rite of passage ini maksudnya jalur gitu ya. Jalur seorang IT auditor pertama awalnya bisa dari dua. Lulus dari suatu pendidikan formal, bisa SMK ataupun kuliah yang mungkin fokusnya ke information teknologi, bisa sistem informasi, ilmu komputer, ataupun manajemen informatika, atau bisa juga berasal dari informal, jalur informal, sertifikasi, ataupun otodidak. Ini gambarannya. Kemudian dari situ dia akan menerima pengalaman ya dari banyaknya case ataupun audit yang dilakukan. Bisa berarti mungkin dia sebagai pentester ya, yang dari jalur informal biasanya mulainya dari jalur pentester atau IT security assessment, ataupun karena memang kebanyakan kental sekali kalau kita bilang IT audit itu hampir ya 70%-nya lah. Ini juga tergambar di CISA review manual. Domain yang paling banyak materinya itu adalah domain tentang keamanan informasi. Karena IT audit itu domain paling besarnya itu di security. Kemudian sisa domainnya adalah fungsional dari layanan IT tersebut. Nah, dari situ, dari pengalaman yang sudah banyak, diharapkan tentunya semua mengharapkan akan menjadi IT audit director. Nah, kenapa di sini saya ambil wanita? Karena saya melihat banyak sekali women in IT sekarang. Women leadership in IT, specifically juga ada women leadership in cyber security. Oleh karena itu ini fenomena yang menarik dan sangat kami support gitu ya. Banyak sekali award yang untuk mengapresiasi kiprah wanita dalam IT dan keamanan. Seperti tadi ada Dr. Santi, ada Miss Sujing itu, dan banyak sekali teman-teman di BSSN yang wanita yang mulai berkiprah dan menunjukkan prestasi gitu. Dan kalau saya sendiri sebagai dosen, mahasiswa-mahasiswa saya yang putri ini memang lebih teliti dan thorough dalam rangka dokumentasi, misalnya dokumentasi jaringan dan dokumentasi untuk audit gitu, memang lebih teliti. Gitu. Nah, increasingly IT auditors are being asked to audit cybersecurity. Jadi kalau kita lihat sekarang di akhir-akhir ini saya misalnya melihat penawaran gitu ya, IT audit untuk BUMN atau untuk suatu instansi swasta, itu salah satu scope auditnya atau ruang lingkup auditnya itu keamanan cyber. Bahkan bukan lagi di urutan ke-12 seperti 10 tahun yang lalu, udah di urutan 3 besar. Jadi mereka mencari auditor yang bisa memotret baik manajemen maupun teknis untuk keamanan cyber. Ini fakta di lapangan dan demand-nya memang semakin tinggi. Kenapa? Karena makin banyak organisasi yang bergantung pada transformasi digital, baik itu untuk proses bisnisnya maupun untuk layanannya. Nah, sebetulnya apa sih cybersecurity itu? Apa bedanya dengan IT auditing? Tadi seperti saya bilang, porsi cybersecurity dengan IT auditing ini akan melihat juga porsi fungsionalitas dari layanan IT-nya atau IT services-nya. Cybersecurity lebih fokus pada security. Nah, kalau dari definisi apa sih information security dan cybersecurity sendiri, ini menurut ISAKA ya, definisi menurut ISAKA. Banyak sekali definisi yang bisa kita lihat di luar sana oleh berbagai
komunitas ataupun organisasi standarisasi itu berbeda-beda. Tapi yang kita pakai untuk kesempatan siang hari ini dari ISAKA, dibilang information security deals with information regardless of its format. Bisa dilihat di sini, karena regardless of its format berarti semuanya baik paper documents, digital and intellectual property, verbal and visual communication menjadi ranah domain information security. Bisa dilihat sangat luas sekali, bahkan ngobrolan aja, obrolan antar orang ini bisa harusnya diamankan menggunakan ruang lingkup information security. Tapi cyber security bilangnya apa? Concern with protecting digital assets. Apa itu digital assets? Includes networks, hardware, software, information that is processed, stored, or transported by inter-network information system. Berarti tadi seperti verbal and visual communication tidak termasuk cyber security. Kemudian paper documents tidak termasuk cyber security kalau menurut definisi ini. Jadi bisa dibilang cyber security adalah subset dari information security. Information security bicara hal yang lebih luas karena fokusnya pada information. Kira-kira seperti itu definisi dari ISAKA. Sekali lagi disclaimer saya, bisa jadi organisasi lain mendefinisikan information security dan cyber security berbeda. Nah, terus masalahnya apa? Masalahnya adalah sekarang ada loh perusahaan Fortune 500 misalnya yang sudah lama bercokol di Nasdaq ataupun di kapitalisasi pasar yang besar, itu bangkrut dengan status sertifikasi keamanan informasi yang lengkap gitu. Ini fenomenanya sekarang. We're going out of business as the most secure company in the world. Jadi secara di atas kertas gitu ya, perusahaan ini seharusnya sangat secure. Sangat secure dibuktikan dengan banyak sertifikasi keamanan yang dimiliki. Tapi tetap ada risiko bangkrut ataupun gulung tikar. Kenapa? Karena perusahaan tersebut tidak mengikuti pace ataupun perubahan zaman yang kita maksud transformasi digital ini atau revolusi industri 4.0. Kembali lagi ke misalnya perspektif di organisasi itu sendiri, bahwa kebutuhan dari para pemegang atau pemangku kepentingan atau stakeholder, salah satunya juga shareholders ya, itu adalah ada 3 kalau menurut perspektif ISAKA, harus merealisasikan benefits atau value gitu ya. Kemudian risiko-risiko organisasi itu tidak tertutup pada risiko keamanan, ini di manage, jadi manajemennya di optimize, jadi risk management optimization. Kemudian sumber daya di optimization, yaitu dengan langkah-langkah efisiensi. Nah, dari ISAKA sendiri memasuki era transformasi digital, ini kalau saya sedikit disclaimer, sekarang di COVID 2019 nyebutnya bukan lagi IT, nyebutnya adalah INT. Jadi information sendiri, teknologi sendiri, tidak lagi digabung. Kalau kita lihat COVID 2019 dokumennya selalu dibunyikannya seperti itu. Entah ini mengandung filosofi apa, tetapi kayaknya memang ke depan gitu, maksudnya ISAKA adalah information teknologi udah lagi bukan istilah yang tepat. Yang tepat adalah informasi dan teknologi. Karena teknologinya tidak hanya mengatur informasi, sedangkan informasinya juga tidak selalu menggunakan teknologi. Mungkin kira-kira seperti itu. Menjadi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi perusahaannya. Contohnya seperti ini, saya ambil contoh. Sebelumnya board of directors, ya misalnya CEO ataupun CTO, CFO, C-level managers atau directors itu dapat mendelegasikan, mengabaikan atau menghindari keputusan terkait INT. Nah, sekarang di era transformasi digital sudah nggak bisa lagi. Beliau-beliau ini di jabatan chief ataupun direktur itu harus terlibat langsung, bukan berarti di level taktis ya, tapi di level pengambil keputusan yang disebut atau kita kenal dengan
istilah steering committee. Jadi kalau zaman dulu ya nggak usah dulu banget, 10 tahun yang lalu ataupun 5 tahun yang lalu lah, banyak kita lihat manajer ataupun directors begitu ngomongin IT mendelegasikan, mengabaikan atau cenderung menghindari. Dengan falsafah COVID ini tidak bisa lagi, karena aspek governance atau tata kelola di COVID 2019 ini benar-benar terpisah dan benar-benar harus dilakukan. Jadi mandatory bagi organisasi. Sehingga bahkan di situ ada salah satu, seingat saya ya, di salah satu komponen COVID 2019, keputusan yang diambil steering committee ini wajib desain dan juga divalidasi oleh C-level atau chief atau directors ini, board of directors. Jadi nggak bisa lagi sembunyi ibaratnya gitu ya. Kalau terkait information and technology, dia harus aktif terlibat mengambil keputusan dalam steering committee. Nah, selain itu, sekali lagi penciptaan value sangat penting bagi organisasi, karena tadi cyber security mau Anda seaman apapun, tapi kalau tidak bisa menciptakan value, ini akan merugikan bagi organisasi. Itu kira-kira. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa security penting, tapi balancing security dan fungsi ataupun proses bisnis organisasi lebih penting. Itu kira-kira semangatnya dari COVID 2019. Sedikit cyber security trends untuk 2020 ini saya ambil dari laporan tahunan BSSN, yaitu Pusops Kamsinas, salah satu unit atau satuan kerja di BSSN yang fokus memonitor tren cyber security nasional. Bisa dilihat malware menjadi salah satu tren yang cukup stabil dari tahun ke tahun, dan di 2020 sekitar bulan April sampai Mei ini terjadi spike gitu ya, peningkatan traffic malware yang dipantau. Kemudian tren lain juga data breach. Kita lihat risiko-risiko organisasi di bidang eksfiltrasi data, artinya malware yang masuk mengkompromis sistem suatu layanan atau penyedia sistem elektronik, kemudian bisa mengeksfiltrasi data, artinya bisa mengambil data dari sistem internal mereka, seperti Tokopedia, Red Doors, Cermati. Ini salah satu yang mengerikan, Cermati ini, karena di kasus ini yang diambil ada salah satu parameter data pribadinya itu, seingat saya adalah nama ibu kandung. Nama ibu kandung. Karena Cermati ini salah satu fintech ya Bapak Ibu sekalian, yang kalau kita kenal pinjaman online yang sekarang lagi tren tuh, pinjaman online yang berskala kecil, mikro loan, sehingga ketika mendaftar untuk mendapatkan layanan pinjaman itu dia harus memberikan data asli seperti bank sampai nama ibu, dan ini bocor luar biasa kan, nanti bisa menimbulkan efek lain, bisa dipakai oleh pelaku penipuan gitu ya, untuk identity theft, mencuri identitas, seperti yang kita kenal sekarang banyak kasus SIM swapping, memanfaatkan celah-celah keamanan di prosedur penukaran SIM card di operator telco. Terakhir bulan Februari-Maret ini ada 3 kasus, salah satunya di luar negeri, di Australia, Commonwealth. Itu Pak Ilham Bintang, kalau kenal, itu pendiri acara Check and Recheck, kena SIM swapping fraud. Kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektroniknya ya, tidak hanya nasabah atau klien si PSE itu. Kemudian yang juga meningkat ataupun menjadi perhatian, mungkin sepele defacement, tapi defacement ini ada yang di surface, ada yang di back end system, ada yang di front end, ada yang di back end. Nah, yang bahaya kalau dia bisa deface sampai
back end, di mana dia berarti punya akses privilege sebagai admin ataupun sebagai untuk bisa mengubah konfigurasi di web server. Dari data Pusat Kamsinas ini cukup tinggi, dan menariknya lagi, akademik menjadi salah satu target serangan, Bapak Ibu semua. Jadi target serangan ini kita lihat akademik, ya, perguruan tinggi, sekolah itu paling tinggi ditargetkan untuk web defacement. Kemudian kalau kita lihat cyber attack process, kita istilahnya mau mencoba menyelami cara berpikirnya attacker gitu ya. Ini kira-kira metodologi yang dilakukan seperti ini, dan seorang IT auditor harus bisa role play lah, memposisikan dirinya sebagai penyerang. Dan tentunya kalau kita lihat di praktek IT audit yang sekarang ataupun security audit, itu biasanya terdiri dari 2 tim. Yang idealnya ya, yang juga saya lihat sekarang banyak diminta oleh banyak perusahaan, itu dari sisi manajemennya dan dari sisi teknikalnya. Nah, dari manajemen bisa menggunakan COBIT, salah satu toolsnya, atau NIST CSF, Cyber Security Framework. Nah, dari sisi tech, ini tentunya dilengkapi dengan pentest ataupun VA ya, vulnerability assessment. Yang biasanya si pentest juga bagian dari VA, atau yang lebih out of the box lagi, red team assessment. Nah, idealnya suatu audit keamanan yang fokus pada keamanan ini memiliki unsur atau komponen baik manajemen maupun teknologi yang mungkin tidak dimiliki oleh satu orang. Jadi bentuknya tim, ada orang-orang yang bekerja di manajemennya untuk memastikan, dan ada juga yang di teknisnya untuk melengkapi atau memvalidasi apa yang menjadi temuan di audit manajemen. Nah, namun sayangnya ini tentunya kan resourceful ya. Sekarang saya lihat selain mulai bermunculan yang tipikal 2 ini, tapi yang ada sekarang artinya dianggarkan ataupun dilakukan sampai tahun 2021 ini masih salah satunya, dan kebanyakan terpisah. Jadi nanti audit TI atau audit keamanan sendiri, pentest nanti sendiri. Bagus kalau keduanya didokumentasikan dengan baik dan saling mengelaborasi. Jadi nggak masalah kalau timingnya berbeda, asal satu dengan lainnya ini saling memberikan data untuk perbaikan bagi organisasi. Oke. Nah, ISAKA sendiri mengeluarkan suatu dokumen di sebelah kanan ini, mungkin Bapak Ibu kelihatan, Implementing NIST Cybersecurity Framework Using COBIT 2019. Jadi ini kata kuncinya implementing. Jadi kalau kita organisasi mau mengimplementasikan Cybersecurity Framework yang dikeluarkan NIST, menggunakan COBIT 2019 bisa merujuk ke buku ini. Buku ini setahu saya bagi non-members berbayar, bagi members ada diskon gitu. Nah, sayangnya karena ini hak proprietary, saya nggak bisa kasihkan di link tadi yang saya berikan. Nah, intinya ini memetakan core dari CSF ke proses atau komponen COBIT. Jadi mana saja subkategori ya di core CSF itu tadi mulai dari identify, protect, detect, respond, and recover dipetakan ke proses-proses COBIT. Mana saja yang relevan. Nah, COBIT pun sudah menyatakan di awal bahwa tidak semua, ini beda sama ISO 27001 yang merupakan requirement. Ini adalah
pilihan, optional, bukan mandatory. Jadi silakan gunakan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda. Itu disclaimer dari awal. Juga ada dokumen, mungkin saya bisa share sedikit. Ada dokumen terkait cyber security NIST CSF audit program. Bisa dilihat di sini ini penjelasannya ya. Kemudian di setiap sub area domain, ini ada domain di setiap domain NIST CSF ini ya ada identify, protect, detect, respond, recover. Ini disebutkan korelasinya dengan COVID. Karena ini keluaran tahun 2016, ini masih COVID-5. Tapi seperti yang rekan-rekan mungkin udah tahu, COVID-5 dan COVID 2019 secara komponen prosesnya hampir sama. Ada penambahan di COVID 2019 memang, tapi secara garis besar proses yang ada di COVID-5 ada di COVID 2019. Jadi masih bisa dipakai. Dan dari ISAKA sendiri bilang, COVID 2019 itu dipakai conjunction atau berbarengan dengan COVID-5. Karena banyak resource yang juga mengacunya COVID-5 yang belum di-update ke COVID 2019. Nanti akan kita bahas di situ. Bisa lihat di sini, jadi untuk setiap domain cybersecurity framework, itu dipetakan ke proses COVID yang relevan. Sehingga kalau kita menggunakan COVID untuk mengukur maturitas dan memperbaiki maturitas dari proses-proses ini, secara tidak langsung atau secara langsung akan memperbaiki postur keamanan cyber atau cybersecurity di organisasi tersebut. Ini salah satu dokumen yang disiapkan oleh ISAKA. Kembali lagi ke sini. Lanjut, nah ini contohnya ya. Tadi udah saya tunjukkan di Excel-nya. Nah, kemudian ini dokumen yang kedua, ada yang terbaru CSF atau Cyber Security Framework COVID template CSF ke COVID 2019 template. Bisa dilihat di sini bahwa di pernyataan awalnya dia bilang adalah ini COVID 2019. Ya, ini COVID 2019. Nah, di sini ada relasi antara framework di cybersecurity dengan proses-proses pada COVID 2019 dan juga penjelasannya. Kedua file Excel ini saya berikan di link cloud yang saya tampilkan di awal slide. Oke, kita kembali lagi. Lanjut, ISAKA sendiri punya cyber security subdomain ya, suatu training ataupun sertifikasi di bidang cyber security yang berjenjang, mulai dari fundamental sampai yang expert. Di situ kalau kita subscribe gitu, itu ada resource-resource yang bisa diakses. Ini contohnya ada ini jadi hasil dari survei ataupun studi ISAKA mengumpulkan pertanyaan atau mereview CIO atau CISO di beberapa negara untuk menggambarkan threats and controls yang kompatibel, jadi yang relevan. Threats-nya ini, controls-nya ini. Contoh seperti ini, 10 types of cybersecurity threats sekarang mulai dari APT, cybercrime, malware, mobile malware, sampai watering hole. Ini dipetakan ke 72 controls yang relevan. Mulai dari yang dibagi kategorinya mulai dari arsitektur, ya,
Kemudian data, fokus pada data, salah satunya encryption. Dan banyak sekali tentang keamanan data pada proses data lifecycle. Kemudian ini dipetakan ke threads yang relevan. Ini ada di resource JSX. Oke, sekarang saya pengen menyamakan persepsi kita tentang, tadi kan banyak istilah ya, ada pen test, ada vulnerability assessment, ada banyak sekali. Sebetulnya apa sih perbedaannya dan bagaimana, kapan waktu yang tepat untuk digunakan? Yang pertama, vulnerability assessment. Biasanya ini bagian dari pen test. Ialah assessment teknis yang didesain untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin kerawanan atau kerentanan pada sistem yang merupakan turunan dari misalnya OS-nya atau bahasa pemrogramannya. Itu vulnerability assessment. Seringkali disalahartikan dengan pen test, dan kapan bagus digunakan ketika keamanannya ini medium to low. Jadi medium ke rendah. Terus selanjutnya ada pen test tentunya. Pen test ini technical assessment juga seperti VA yang didesain untuk mencapai spesifik goal. Misalnya tadi di SPBE bilang ya ada uji kelaikan, ada keamanan. Kelaikan ini biasanya, uji keamanan untuk suatu software atau sistem yang baru akan di-launch, tapi udah dikembangkan misalnya, tapi belum di-launch, itu cocok pakai pen test gitu. Seringkali disalahartikan dengan audit atau red teaming. Bagus digunakan ketika maturitas keamanannya medium ke tinggi. Jadi kalau sudah memang menerapkan misalnya secure software development gitu ya, bagus di pen test. Best practice-nya adalah black box atau blind pen testing, ya, di mana pen tester tidak diberikan informasi apa-apa tentang sistem yang akan ditesnya. Red team assessment ini biasanya di suatu organisasi meng-assign kelompok atau orang-orang tertentu, bisa internal ataupun dia menyewa, meng-hire eksternal untuk ibaratnya ngetes, nyoba sistem mereka, risiko-risiko informasi di sistem mereka tanpa banyak aturan. Artinya red teaming ini menggabungkan mau dari open source intelligence, mau menggabungkan pen testing, social engineering, silahkan di-combine untuk mendapatkan atau untuk mencapai suatu crime atau fraud ataupun illegal access tertentu gitu. Jadi memang intinya ini lebih bebas daripada pen test gitu. Bagus digunakan ketika sudah ada vulnerability management dan sudah ada setidaknya ada kapabilitas atau kemampuan organisasi untuk menahan serangan, merespon dan merecover gitu. Baiknya pakai red teaming. Bug bounty lebih bebas lagi karena benar-benar pihak eksternal diundang untuk mencoba mempenetrate atau mengakses sistem mereka untuk menemukan celah-celah keamanan yang tidak terpikirkan oleh developer atau desainer sistem. Nah, semuanya bisa dimasukkan ke dalam, kalau menurut saya ini interpretasi bebas, kalau menurut saya bisa dimasukkan ke kegiatan audit. Jadi pen test dan vulnerability assessment terutama bisa menjadi bagian dari audit keamanan informasi. Nah, salah satu hal karakteristik dari audit adalah dia bisa technical atau documentation based assessment yang menggunakan suatu kriteria atau standar. Jadi yang penting di sini adalah keywordnya ada kriteria. Walaupun untuk penetration test sebetulnya juga ada kriteria yang digunakan seperti OWASP dan lain sebagainya. Jadi kalau audit memang ada kriteria. Ini salah satu kata kuncinya, dan audit kebanyakan digunakan ketika organisasi mau mencapai suatu compliance atau kepatuhan terhadap aturan. Contoh misalnya di sektor perbankan, OJK itu sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 38 2016 yang mengatur atau menjadi standar bank untuk mencapai sertifikat keamanan lah ya, atau kelayakan teknologi informasinya
yang dikeluarkan oleh OJK misalnya gitu. Jadi dia harus mengaudit menggunakan kriteria dari POJK itu. Sama nanti halnya SPBE, ketika nanti dikeluarkan oleh BSSN kriteria audit SPBE, berarti semua layanan e-government Indonesia harus comply atau patuh terhadap kriteria tersebut. Nah, selain itu, auditor TI di zaman cyber security sekarang ini harus mengetahui more things. Bisa kita summarize di contohnya misalnya jadi harus tahu nih forthcoming legislation. Contohnya sekarang kita lagi rame undang-undang PDP, RUU ya, rencana undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, atau undang-undang tentang ketahanan siber, atau revisi dari undang-undang ITE, dan turunan-turunan dari undang-undang ini tentunya seorang auditor cyber security harus update, minimal tahu perkembangan legislasi ini. Itu contohnya. Oke, KIBIT 2019 ini adalah best practice. Jadi beda dengan standar ataupun requirement. Best practice ini praktek terbaik, bisa Anda adopt, bisa tidak, bisa Anda adopt semuanya atau sebagian. Yang penting customize dan relevan sesuai kondisi organisasi Anda. Intinya seperti itu kalau best practice. Yang menjadi kekuatan, menurut saya menjadi kekuatan dari COVID ini adalah banyaknya publikasi atau referensi yang dikeluarkan yang berkorelasi satu sama lain. Contoh, saya contohkan kalau Anda masuk ke sini ya. Sorry. By the way, ini Bapak Ibu kalau Anda akses TechD tadi SID TechD 2 kalau nggak salah ya. Ini akan file-file ini akan bisa Bapak Ibu download. Kemudian oh ya, saya mau nunjukin ini. Misalnya Bapak Ibu sekalian ke isaka.org belum menjadi members. Coba aja ke resource. Di sini ada COVID. Banyak publikasi yang bisa, bahkan ada COVID Toolkit. Contoh yang publication ya. Belum. Sorry. Oh ya, udah kelihatan ya. Introduction metodologi. Ini bisa Bapak Ibu download aja. Language-nya apa, formatnya digital, 0 harganya. Kemudian bisa login, show full description, download. Tapi untuk yang gratis-gratis ini bisa saya downloadkan dan saya sediakan di link tadi. Yang ini ya. Sorry. Nah, di sini framework kebenaran manajemen objektif COVID-19 bisa di-download. Nah, kan. Oke. Kembali ke sini. Nah, banyak sekali publikasi COVID yang saling berrelasi dan mendukung satu sama lain. Ini untuk memastikan bahwa information teknologi dikelola dengan benar untuk menciptakan value creation tadi. Jadi tidak hanya aman, tapi juga fungsional dan bernilai guna gitu ya bagi organisasi. Itu sebetulnya tujuannya. Nah, kalau kita lihat, what is COVID really? Jadi COVID itu bukan best practice yang obat segala penyakit ibaratnya gitu. Obat itu harus di-combine dengan framework atau best practice lain. Itu best practice-nya.
Jadi bukan berarti dengan COVID Anda pasti menjadi organisasi yang fungsional dan bernilai. Itu harus di-combine. Contoh, kalau kita bicara enterprise governance atau tata kelola organisasi, banyak best practice atau framework yang bisa kita gunakan, contoh dengan balance scorecard. Balance scorecard ya. Atau menggunakan COSO. COSO ini adalah framework untuk tata kelola suatu organisasi. Nah, yang baru misalnya sekarang pakai GDPR, ini undang-undang sebetulnya, tapi bisa dijadikan framework atau best practice yang baik. Untuk apa? Untuk menciptakan nilai. Tadi nilai ada apa aja? Ada benefits realization, ada risk management optimization, dan resource optimization. Nah, kemudian misalnya Anda di organisasi butuh keamanan atau cyber security ya. Cyber security. Tentunya best practice yang diakui worldwide itu adalah NIST Cyber Security Framework. Juga bisa dipakai untuk framework untuk risiko atau information security risk. Nah, ini tidak bisa langsung ke tata kelola. Jadi framework untuk keamanan cyber security ini nggak nyambung dengan framework BSC ataupun COSO. Nah, COBIT berperan sebagai middleware-nya atau jembatannya, bridging antara framework yang Anda butuhkan, misalnya security atau service management, ITIL, atau project management, PMBOK, atau enterprise architecture, TOGAF. Ini bicara domainnya masing-masing. Arsitektur organisasi, arsitektur IT organisasi, kemudian project management, IT service. Ini berdiri masing-masing. Nah, untuk bisa bicara dengan bos ataupun manajer ataupun tata kelola organisasi, ini perlu menggunakan COBIT. Nah, salah satu yang akan kita demokan di sini adalah antara cyber security framework dengan COBIT. Ini bisa skip aja. Nah, awalnya atau pertama kali yang harus dilakukan adalah mengkustomisasi agar COBIT ini relevan dengan organisasi Anda. Yaitu dengan menggunakan suatu tools yang namanya Goals Cascade. Jadi ini berangkat dari visi misi dan Renstra. Visi misi dan Renstra organisasi. Pastinya semua organisasi punya ya goals-nya. Nah, dari situ COBIT akan memetakan menjadi enterprise goal, alignment goals, dan terakhir governance and management objective di bidang information and technology. Jadi objektif dulu. Nah, nanti dari objectives ini akan ada beberapa komponen lain. Seperti proses, organization structure, sampai bahkan ethics kultur ya, kultur organisasi, kultur and ethics organization. Saya kasih contoh enterprise goals ya, sebentar. Di sini ada COBIT 2019 Management Objectives. Nah, kita coba searching components dari tiap objektif. Banyak banget. Nah, seperti ini bacanya. Ada domain, fokus area, purpose. Nah, komponen. Jadi di satu objektif ini objektif ya. Manajemen objektif di ranah manajemen. Nanti ada juga governance objektif. Jadi tujuan tata kelola dan tujuan manajemen. Ini salah satu karakteristik COBIT 2019 adalah membedakan mana saja domain atau tujuan yang di ranah tata kelola, mana tujuan yang di ranah manajemen.
Jadi nanti tata kelola tentunya jadi tanggung jawab directors, board of directors, untuk manajemen nanti tanggung jawab managers dan ke bawahnya operasional. Satu objektif ini misalnya ya, manage budget and cost di domain align plan and organ APO. Ini nanti ada beberapa komponen. Komponen yang pertama proses. Komponen yang kedua mana bawahnya masih proses. Nah, yang kedua organizational structure. Disarankan ada rasi chartnya di sini, siapa yang bertanggung jawab, accountable, responsible, sudah dibuatkan oleh COVID, tinggal dipakai. Komponen ketiga manajemen flows and items, ini biasanya bicara komunikasi, people skill and competencies, ini kayak kamus kompetensi untuk tujuan ini, objectives ini, dan komponen policies and procedure, ini ada tadi culture, ethics and behavior. Ada kurang lebih ada 7 ya komponen. Oke, kita kembali. Kita agak dipercepat. Nah, ini tadi udah contohnya ya. Nah, di COVID 2019 juga yang baru adalah design factors. Jadi di setiap komponen itu, ulangi, di setiap objectives itu ada design factors. Jadi ini dalam rangka kita mendesain atau mengimplementasi IT governance-nya. Design factors ini adalah faktor-faktor. Mungkin saya bisa skip ke sorry. Oke, ini bicara risk. Ups, nggak ada deh. Lanjut dulu deh. Ini bicara risiko, bagaimana COVID mengelola risiko. Di dokumen COVID 2019 juga diberikan standar-standar untuk menentukan gitu ya, impact teknologi dan juga likelihood vulnerability dari suatu risiko. Dan tentunya tapi ini kembalikan lagi kepada subjektivitas dari pengelola risiko di organisasi masing-masing. Ini response option tentunya udah dikenal, ada avoid, accept, transfer, and mitigate. Jenis-jenis kontrol ada deterrent, ada detective, ada corrective, ada preventative. Ada 4 jenis types control. Sorry, saya ada corrective, correctives, kemudian preventative, ada detective, ada deterrent. Nah, di COVID 2019 juga terhadap tiap respons risiko itu ada faktor-faktor yang harus menjadi perhatian dari desainer atau pengelola risikonya. Intinya seperti itu. Nah, ini. Jadi kalau kita bilang assurance, kalau di ISAKA itu ISAKA COVID-5 masih menggabungkan antara audit dan assurance. Tapi di COVID 2019, audit dan assurance bukan berbeda ya, tapi audit adalah bagian dari assurance. Jadi assurance ini lebih luas lagi. Di sini ada publikasi-publikasi ISAKA yang bicara specifically untuk teknologi-teknologi tertentu. Misalnya kita di sini ada blockchain untuk audit blockchain, kemudian AI. Jadi udah sangat prepare untuk teknologi-teknologi disruptif sekarang di revolusi industri 4.0. Internet of Things, cloud termasuk juga satu publikasi tersendiri yang digunakan untuk mengaudit teknologi-teknologi baru ini. Nah, tadi kembali ke awal, masalahnya adalah kenapa kita udah checklist security auditnya udah yes semua, tetapi masih ada breach, masih ada insiden. Ya, nah inilah kenapa ISAKA membedakan antara audit dengan assurance. Anda di audit hasilnya bagus belum tentu mencapai assurance. Makanya assurance approach atau pendekatan assurance menurut COVID ini ada 3 fase, fase A, B, dan C, di mana tiap fase ini ada langkah-langkah yang harus digunakan. Ini bisa diikutin untuk mencapai assurance. Tips and tricks-nya, jadi intinya adalah kalau kita bicara COVID 2019, sekarang yang baru dan
Dan sangat bermanfaat menurut saya adalah, menurut saya adalah design factors. Design factors di COVID 2019 ini bisa kita gunakan untuk menentukan apa yang harus diaudit. Kemudian untuk maturity-nya nanti akan menggunakan COVID-5 PAM. Karena PAM ini proses assessment model, assessment ya, untuk self ataupun external assessment yang belum diupdate untuk 2019. Jadi ini masih pakai COVID-5. Dan itu disclaimer ISAKA nggak apa-apa. Oke. Ini yang pengen saya tunjukkan tips and triknya. Jadi design factors untuk COVID 2019 bisa dipakai untuk menjadi kriteria audit yang customized khusus untuk organisasi itu. Oke, kita akan coba demokan cyber risk audit menggunakan NIST Cyber Security Framework dan COVID 2019. Bagaimana kita membuat kriteria gitu ya. Jadi kalau tadi ini nggak berlaku tadi misalnya untuk SPBE ataupun bank tadi, di mana baik bank maupun SPBE sudah mengeluarkan standar atau kriteria untuk audit keamanan informasinya atau audit teknologinya mungkin. Kalau nggak salah SPBE audit teknologi itu dari BPPT, audit keamanan informasi dari BSSN. Bukan berarti nggak berlaku, artinya tetap compliance-nya secara nasional, kita harus comply ke aturan-aturan nasional itu. Tetapi bagi organisasi, termasuk juga itu instansi pemerintah, apabila ingin mendapatkan assurance, jadi bukan hanya audit, yes, comply, tapi assurance bahwa saya diaudit oleh BSSN oke, tapi insiden juga termitigasi dengan baik gitu. Jadi untuk mendapatkan assurance bisa menggunakan COVID 2019. Ruang lingkupnya seperti ini, langsung aja ya kita coba mainkan mulai dari yang namanya goals cascade. Ini saya kasih contoh di suatu pusdatin, pusat data dan informasi yang biasanya ada di kementerian atau instansi pemerintah. Jadi input pertama kali tentunya goal cascade ya. Goal cascade seperti tadi udah saya sampaikan, berangkat dari visi misi dan renstra organisasi. Ini dulu yang menjadi acuan kita atau input. Kemudian visi misi ini dengan tahapan di CSF tentunya. Di CSF ini ada beberapa tahapan implementasi, mulai dari prioritas and scope, orient dan selanjutnya. Untuk menghasilkan output tadi objectives. Masih ingat tadi urutannya adalah goals cascade. Itu mulai dari organizations needs gitu ya, organization needs atau stakeholder needs, turun terus menjadi information and technology objectives yang relevan terhadap tadi organization goals tadi. Organization goals dinyatakan dalam visi misi atau renstra atau dengan wawancara misalnya. Oke. Kemudian diidentifikasi aset sistem dan aset siber yang menjadi ruang lingkup audit. Kemudian menggunakan COVID-5 PAM. COVID-5 PAM itu kalau saya tunjukkan, nanti deh saya tunjukkan. Di sini ya. Menggunakan COVID-5 PAM nanti akan mendapatkan nilai kapabilitas dari subkategori CSF yang relevan terhadap proses. Langsung aja deh contohnya kayak gini deh. Ya, COVID 2019 Goal Cascade. Ini dari visi misi ya, visi misi Renstra. Atau dari wawancara terhadap Board of Director misalnya. Dapat 37 proses dipetakan ke COVID-19 proses yang related ya, yang related dengan organization goals ini. Ternyata ada 15 kemudian dipetakan ke COVID-19 proses yang related ke cyber security framework. Ada banyak, tetapi
Ini belum dipetakan ya. Ini COVID benefit process yang relate ke CSF. Jadi semua proses di COVID yang relevan menggunakan dokumen tadi, pemetaan cybersecurity framework ke COVID. Nah, dipetakan nih antara kedua hal ini, didapatkan proses-proses yang relevan terhadap cybersecurity organisasi. Jadi ini tailored atau customized khusus untuk organisasi ini. Selanjutnya baru nih dilakukan auditnya. Auditnya bisa menggunakan wawancara, kuesioner, ataupun validasi langsung on-site, gitu ya, untuk menilai. Jadi ini memang highly subjektif dari kemampuan auditornya sendiri untuk menilai setiap proses ini. Proses yang tadi udah ditentukan relevan terhadap cybersecurity organisasi. Ini bisa kita lihat yang true ini berarti dia memang ada di level 0. Untuk level 1 belum ada yang oke, artinya true gitu ya, masih porsi-porsi tertentu, apalagi di level 2. Masih banyak yang kosong. Sehingga bisa ditetapkan bahwa kebanyakan ada di level 1 atau tier 1 untuk cybersecurity framework-nya. Ada 19 kategori level 0, 7 subkategori level 1. Nah, ini kita deliver lagi ke auditinya. Anda ternyata kami nilai masih tier 1. Mau kemana? Mau tier berapa? Oh, dari statement, organisasi pengen ke tier 3. Wah, berarti dari 0 ke 3. Nah, nggak bisa langsung ke 3 kalau kita falsafahnya COVID PAM, dia harus ke level 1 dulu. Artinya dia harus mengerjakan hal-hal yang ada di level 1, level 2, baru level 3. Level 4. Jadi nggak bisa langsung dari 0 ke 3 gitu ya. Karena tiap program atau kegiatan di level ini berbeda-beda. Oke, dari situ baru auditor, ini bisa dilakukan auditor, bisa tidak ya. Sebenarnya auditor tugasnya tadi udah berhenti di penilaian yang ini. Anda masih segini, tapi alangkah baiknya apalagi kalau internal auditor ya, merekomendasikan perbaikan. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan menggunakan COVID-5 PAM, best practice dan work products. Ada di dalam PAM yang sudah saya share juga di cloud tadi. Silahkan lihat, di search aja best practice, work products. Jadi untuk setiap proses ini, yang sekarang levelnya masih 0, kemudian levelnya targetnya mau ke 3, berarti ada 3 gap. Ada gapnya, ada 3 stepping. Nah, setiap stepping ini ada program kerja atau rencana aksi yang bisa digunakan. Menggunakan COVID PAM, best practice, dan work products. Jadi masing-masing ada level 0 menuju level 1, dari 1 menuju level 2. Ya, ini menggunakan generic practice dan JWP, generic work product. Kemudian karena kita targetnya level 3, tentunya rencana aksi dari level 2 menuju level 3. Menggunakan sama generic practice dan generic work products ada di COVID-5 PAM. Kira-kira seperti itu contoh yang bisa saya kasih. Nah, tentunya ini bukan berarti kalau kita melakukan audit menggunakan COVID, pasti menggunakan COVID-5 PAM. Tidak. Apalagi COVID 2019, bahkan kita tadi tips and triknya adalah Anda bisa menggunakan COVID 2019 design factors untuk menjadi ruang lingkup apa saja yang perlu diaudit, apa aja yang perlu diperiksa oleh auditor. Gitu, dan disesuaikan, tapi tentunya ya berangkat dari goals cascade kebutuhan organisasi. Oke, dari saya sekian, mudah-mudahan waktunya udah jam 3. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Mas Alifan masih di oke. Silahkan apabila ada pertanyaan, kita buka satu pertanyaan bagi para peserta. Dipersilahkan langsung membuka mic-nya atau menggunakan fitur raise hand dan mengajukan pertanyaannya secara langsung kepada Pak Obing. Dipersilakan. Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Itu udah cukup jelas semua.
Bu Dian ya. Halo Bu Dian, apa kabar? Saya lihat nih di chat nih, bagaimana merancang perencanaan audit keamanan informasi jika kegiatan audit tidak dapat dilaksanakan secara onsite sama sekali, atau dengan kata lain bagaimana perencanaan online audit tanpa tatap muka. Ya, ini salah satu kondisi ya Budian yang sekarang harus dihadapi oleh para auditor, baik itu financial maupun IT auditor. Setahu saya sih banyak rekan-rekan yang mendapat job, baik itu dia sebagai internal audit maupun external auditor, itu yang menggunakan computer aided assessment atau audit tools. Jadi banyak vendor teknologi juga berlomba-lomba menciptakan yang disebut CAAT ini, computer aided audit tools. Itu berbasis cloud, nggak bisa saya tunjukkan ya karena butuh token. Ya benar sekali Budian. Jadi memang auditor, terutama IT auditor ini berlomba-lomba berinovasi lah ya untuk melakukan audit tanpa tatap muka, artinya secara virtual. Nah, salah satu hal yang menjadi concern adalah bagaimana auditor mempercayai dokumen bukti yang diserahkan oleh auditi. Nah, ini salah satu concern yang susah. Kalau untuk mungkin testing jaringan ya bisa dilakukan secara remote misalnya. Tapi kalau memvalidasi dokumen ini, nah banyak teknik-teknik yang dikembangkan, salah satunya menggunakan digital rights management, artinya dan tentunya digital rights management itu berarti dokumen-dokumen yang diserahkan oleh auditi ini melalui beberapa prosedur atau mekanisme untuk memvalidasi secara digital dokumennya. Kemudian tentunya auditor tidak serta-merta percaya, dia melakukan biasanya melakukan investigasi tambahan, misalnya lewat OSINT, Open Source Intelligence, atau mengakses ke sistem database-nya, tentunya dengan persetujuan dari auditinya untuk melihat apakah dokumen ini memang benar-benar sudah valid, artinya disahkan dan berlaku di organisasi gitu. Kira-kira seperti itu. Ini masih perkembangan yang menarik menurut saya ya, Bu Dian, karena belum ada kesepakatan umum bagi auditor. Oke, kita pakai CAAT yang ini ya, ini udah teruji bisa menghandle semua keperluan auditor. Belum ada. Bahkan ada yang nekat juga di kala pandemi benar-benar melakukan on-site auditing. Gitu, karena benar-benar nggak bisa digantikan itu site visit. Gitu. Ada lagi Mas Alifan? Saya belum pantau ada pertanyaan mungkin lagi. Cukup ya Pak, karena waktunya sudah terlewat. Terima kasih Pak Obrin atas materinya tentang audit keamanan siber menggunakan COVID 2019. Terima kasih sekali lagi Pak Obrin atas materinya. Selanjutnya akan ada closing statement dari perwakilan Politeknik Siber dan Sandi Negara yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Santi Indarjani dan Sandi Negara. Kepada Ibu Dr. Santi Indarjani, waktu dan layar kami silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Alifan. Yang terhormat Bapak Syah Beni, Vice Director of Indonesia Program Management Office, kemudian Ibu Yanti Joman, Director of Government Affairs of Huawei Indonesia, rekan-rekan Poltek dan Huawei Indonesia, serta para peserta workshop dan mahasiswa Poltek SSN. Terima kasih masih tetap bergabung di acara workshop siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, di penghujung acara Teh D hari ini, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rangkaian acara alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar
dan baik dari pagi maupun hingga siang, alhamdulillah semua sesuai dengan schedule. Dan saya meyakini bahwa acara PHD ini menjadi kontribusi nyata kita semua untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknologi informasi dan juga keamanan informasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya para mahasiswa. Tentunya hal ini berkat dukungan dari semua tim panitia, tim Huawei Indonesia maupun tim Poltek SSN. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Untuk itu kami juga mewakili Poltek SSN mengucapkan terima kasih kepada Huawei Indonesia. Semoga kerjasama antara Huawei dan BSSN juga dengan Poltek SSN akan terus berjalan di masa yang akan datang untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif dan bermanfaat bagi kita semua. Selain itu kami juga berterima kasih tentunya kepada partisipasi semua para peserta webinar maupun workshop yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara PHD ini dari awal hingga akhir. Semoga seluruh peserta dapat memperoleh manfaat pengetahuan yang didapatkan untuk mendukung kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Menutup acara PHD hari ini, saya mewakili Ibu Direktur, Ibu Nunur Pancawati, mengucapkan sekali lagi terima kasih dan berharap sinergi ini dapat tetap terjalin dan dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Akhir kata, doa terbaik untuk kita semua, tetap semangat dan salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Santi atas closing statement-nya. Selanjutnya, closing statement dari Huawei Indonesia akan disampaikan oleh Bapak Syarbeni selaku Vice Director of Indonesia Programs Management Office. Kepada Bapak Syarbeni, waktu dan layar kami, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik ya. Yang kami hormati Ibu Dr. Santi Indaryani, Wakil Direktur Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Selamat sore Bu Santi. Sore Pak, makasih. Yang kami hormati segenap narasumber, instruktur, fasilitator, penyelenggara kegiatan hari ini. Terima kasih atas pelanggaran yang luar biasa. Saya kebetulan juga terus mengikuti dari awal acara sampai dengan sekarang. Banyak sekali topik-topik yang luar biasa yang menambah wawasan kita ya. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta Tech Day hari ini yang terus konsisten dalam pelaksanaan sharing knowledge hari ini sampai dengan selesainya kegiatan training. Ya. Sebagaimana pesatnya dan dinamisnya perkembangan dunia teknologi informasi saat ini, mudah-mudahan keseluruhan sesi pada Tech Day yang diselenggarakan hari ini mampu menambah wawasan dan keilmuan kita semua dalam tata kelola dan audit teknologi informasi dalam implementasi e-government Indonesia. Banyak sekali topik-topik yang sangat menarik sudah disampaikan oleh berbagai narasumber hari ini seputar sistem pemerintahan berbasis elektronik, cloud service, dan tadi terakhir Pak Obdi menyampaikan terkait dengan cyber security audit, ya. Di mana hal ini juga selaras dengan visi dari Huawei sendiri, yaitu bring digital to every person, home, and organization for a fully connected intelligent world. Dan juga komitmen Huawei dalam bersama-sama mendukung keberhasilan transformasi digital di Indonesia. Nah, tentunya dengan semakin canggih dan berkembangnya tata kelola IT dan upaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, sumber daya manusia selaku subjek perubahan juga harus dipersiapkan untuk menunjang performa maksimum bisnis dan setiap organisasi. Oleh karena itu, besar harapan kami melalui serangkaian kegiatan pada Tech Day hari ini, kolaborasi yang luar biasa, terima kasih dari rekan-rekan semuanya, dari Poltek SSN, dari Huawei, dan seluruh pihak yang saat ini mendukung kegiatan. Ya, mudah-mudahan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di Indonesia.
dan seluruh wawasan dan ilmu yang didapat selama program Tech Day sama-sama bisa kita optimalkan untuk sama-sama membangun Indonesia yang jauh lebih maju lagi ke depannya. Terakhir, sehubungan dengan dekatnya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bagi kaum muslimin, kami juga mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat, dan Ramadan yang ditempuh kelak berbuah ketakwaan. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kembali lagi, terima kasih atas semua kerjasamanya, terima kasih atas atensinya, dan terima kasih untuk kerjasama kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syarbeni, perwakilan dari Huawei Indonesia, atas closing statement-nya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, akan ada kuis berhadiah menarik untuk para peserta di workshop kali ini. Kuis akan menggunakan portal Quizizz, dan seperti yang tertera di layar, peserta dapat join di Quizizz tersebut dan menggunakan username sama seperti webinar tadi, yaitu username menggunakan email yang didaftarkan ketika mendaftarkan diri ke workshop kali ini. Sekali lagi, username yang digunakan di Quizizz adalah email yang digunakan ketika mendaftarkan diri di webinar kali ini atau workshop kali ini. Silahkan kepada seluruh peserta untuk join di kuis tersebut menggunakan link yang tertera di layar dan memasukkan kode sesuai yang tertera di layar juga, dan username yang diinput adalah email yang digunakan untuk mendaftarkan diri di workshop kali ini. Silakan. Dalam kuis kali ini akan diambil 5 pemenang. Kelima pemenang tersebut akan mendapatkan hadiah dari Poltek SSN dan Huawei Indonesia selaku penyelenggara acara kali ini. Mengingatkan kembali kepada para peserta yang akan join, username yang digunakan adalah email yang digunakan ketika mendaftarkan diri ke workshop kali ini. Hal tersebut berhubungan dengan pengiriman hadiah nantinya. Para panitia akan menghubungi para pemenang melalui email username pada Quizizz tersebut. Jadi ketika ada peserta yang menggunakan email atau menggunakan username yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka nantinya akan kami diskualifikasi. Untuk para peserta yang belum join, silahkan join melalui Quizizz dan memasukkan kode game 205012 sesuai yang tertera di layar. Kami tunggu beberapa menit lagi untuk yang belum join. Baik, sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta yang belum join untuk menggunakan username sesuai email yang didaftarkan ketika mendaftarkan diri di workshop kali ini. Apabila ada pemenang yang username-nya tidak sesuai dengan ketentuan, maka nantinya akan kami diskualifikasi. Akan ada 5 pemenang dalam kuis kali ini yang akan mendapatkan produk dari Huawei Indonesia. Baik, kami tunggu beberapa menit lagi untuk para peserta yang belum join. Untuk penulisan username, memang terbatas beberapa karakter. Jadi ketika karakternya tidak cukup atau tidak muat di penulisan username, tidak apa-apa, digunakan saja semaksimal mungkin karakter yang disediakan oleh Quizizz. Jika terpotong di tengah-tengah, tidak apa-apa. Panitia akan menyeleksi dari email yang atau penulisan yang sudah tertera. Sekali lagi untuk para peserta yang belum join di kuis kali ini, silahkan memasuki link Quizizz dan memasukkan kode game 205012 sesuai dengan yang tertera di layar.
Baik, kami tunggu beberapa saat lagi untuk para peserta yang belum join, diharapkan untuk segera join. Kami ingatkan lagi, akan ada 5 pemenang dalam kuis ini yang akan mendapatkan produk menarik dari Huawei Indonesia. Baik, karena sepertinya seluruh peserta sudah join, kuis akan kita mulai sesaat lagi. Selamat mengerjakan. Baik, kuis telah berakhir. Selamat kepada para pemenang. Dapat kita lihat di layar, 5 teratas akan mendapatkan hadiah menarik dari Poltek SSN dan Huawei Indonesia, yang nantinya panitia sehubungan dengan pengiriman hadiah
akan menghubungi para peserta melalui email yang terdaftar tersebut. Sekali lagi, terkait dengan pengiriman hadiah akan dihubungi melalui email yang terdaftar. Dengan berakhirnya kuis tadi, berakhir pula acara Poltek SSN Huawei Tech Day 2021 kali ini. Semoga tujuan acara ini dapat tercapai dengan baik, dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan negeri ini nantinya. Kami, segenap kru yang bertugas, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih kepada para peserta, para pembicara, moderator, dan para pemateri. Terima kasih yang spesial kepada Poltek SSN dan Huawei Indonesia selaku penyelenggara acara yang luar biasa ini. Kami tutup acara ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di acara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.